Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih dan solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Baik, kali ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak, yaitu bab tentang adab ketika bermajelis. Nah, sebelum itu marilah kita terapkan adab-adab dalam belajar. Masih ingat kan, solih dan solihah, bagaimana adab dalam belajar itu? Yang pertama adalah niat. Kita niatkan menuntut ilmu pada pagi hari ini untuk menambah wawasan kita, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bersuci. Baik, ya seperti biasa, bagi siapa yang belum berwudu, harap untuk berwudu terlebih dahulu. Terus yang ketiga adalah mendengarkan. Jadi duduk rapi, solih dan solihah, tidak boleh ramai. Dan berdoa sebelum belajar. Baik, Ustadz akan memimpin doanya. Duduk anak solih, kami anak solih, siap duduk rapi. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah berdoa marilah kita masuk ke materi pada pagi hari ini, yaitu adab-adab bermajelis. Sebelumnya kita menjelaskan tentang adab-adab ketika bercanda, maka sekarang adab-adab bermajelis. Baik, yang pertama adab bermajelis itu adalah mengucapkan salam. Yang kedua, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melapangkan tempat. Terus yang keempat, bermuka ceria. Baik, untuk pagi hari ini kita akan membahas 4 adab terlebih dahulu. Baik, adab yang pertama adalah mengucapkan salam. Nah, di sini ada hadis ya. Ustadz akan bacakan hadisnya, tolong disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza intaha ahadukum ilal majlisi falyusallim, fa idza arada an yaquma falyusallim, falaysatil ula bi ahaqqi minal akhirah." Yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sampai di satu majelis, hendaklah ia mengucapkan salam. Lalu apabila ia hendak bangun meninggalkan majelis, hendaklah ia pun mengucapkan salam. Maka tidaklah yang pertama lebih berhak daripada yang terakhir. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Apa sih faedahnya hadis ini? Dengarkan baik-baik. Siapa saja yang mendatangi suatu kaum, hendaklah ia mengucapkan sebelum ia memulai berbicara. Nah, jadi ketika kita misalnya masuk ke dalam kelas atau bertemu dengan teman-teman kita, maka
sebelum berbicara hendaklah kita memberikan salam kepada mereka, ya. Dan ketika kita pergi dari kelas tersebut atau pergi dari teman-teman kita, ya, mau pulang misalnya, nah maka kita harus memberi salam lagi, ya. Siapa saja yang telah memenuhi hajat lantas selesai dari hajat tersebut, hendaklah ia mengucapkan salam pula. Jadi datang kita mengucap salam, pergi pun kita mengucap salam. Maka tidaklah yang pertama lebih berhak daripada yang terakhir. Jadi mengucapkan salam ketika datang itu lebih utama ya daripada kita memberi salam ketika kita mau pulang. Apa sih maksudnya kita mengucapkan salam di sini? Tujuannya untuk apa? Agar selamat dari kejelekan saat kita berada di majelis tersebut, ya. Jadi salam itu kan adalah doa ya, keselamatan atas kalian seperti itu. Sedangkan ucapan salam yang kedua maksudnya adalah agar selamat dari kejelekan ketika kita berpisah. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Terus yang kedua adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silahkan disimak, ada hadis lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum duduk-duduk di dalam suatu majelis dan tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya serta tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka mendapatkan penyesalan. Apabila Allah menghendaki, Dia mengazab mereka, dan apabila Allah menghendaki, maka Dia mengampuni mereka." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Majelis yang disukai Allah adalah majelis yang selalu berzikir atau mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah majelis kita harus selalu berzikir dan bersolawat. Nah, jadi majelis yang disukai Allah adalah majelis ilmu, ya. Seperti kalau misalnya kita beberapa bulan lalu itu, ya, sebelum pandemi kita ada kajian di Islamic Center, ya. Nah, itu majelis yang disukai, yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya kita bisa menuntut ilmu, ya, belajar. Ya. Di situ pasti mengingatkan kita kepada Allah dan pasti ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begini ya majelis yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak disukai itu seperti apa? Ya contohnya seperti majelis yang di dalamnya ada kebohongan, ya. Ada candaan-candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini yang sangat dilarang atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita sebagai orang muslim dikurangi, kalau bisa dihilangkan ya dalam ikut majelis-majelis yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya adalah adab bermajelis, yaitu memberikan tempat bagi yang ikut dalam majelis. Nah, ini ada dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadalah ayat 11. Insyaallah teman-teman sekalian sebagian sudah hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Itu dalilnya. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelapangan untukmu. Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ketika kita dalam sebuah majelis dan mendapati ada orang yang baru saja datang, kita harus segera memberikannya tempat agar dia bisa bergabung bersama kita dalam majelis tersebut. Nah, dari ayat ini dapat dipahami bahwa jika orang-orang yang telah hadir di suatu majelis melihat saudaranya baru datang terlambat, ya, maka hendaknya kita segera melapangkan duduk, ya, atau memberikan tempat kepadanya agar ia bisa duduk dalam majelis tersebut bersama-sama dengan
yang lain, ya. Orang-orang yang terlebih dahulu hadir dalam suatu majelis, maka hendaknya berusaha memberikan tempat, ya, atau meluaskan tempat tersebut, ya. Jadi kalau kita dalam kajian nih, ya, karena ada yang datang terlambat, maka kita harus memperlebar tempatnya itu, menggeser. Kita harus geser, ya, supaya jadi lapang. Nah, orang yang hadir terlebih dahulu di majelis ingin agar saudaranya juga dapat menghadiri majelis dan mendapatkan kebaikan sebagaimana ia juga ingin mendapatkan kebaikan dari majelis untuk dirinya sendiri, ya. Dan dia juga tidak ingin menyakiti saudaranya dengan mempersulitnya menghadiri majelis. Karena itu, dia memberikan kesempatan kepada saudaranya untuk ikut dalam majelis tersebut dengan melapangkan tempat untuknya. Demikianlah indahnya akhlak dan adab dalam bermajelis yang dituntunkan oleh Islam. Nah, jadi dalam majelis pun ada adabnya. Maka kita harus menerapkan. Salah satu contohnya adalah meluaskan tempat, melapangkan tempat. Nah, yang terakhir adalah berwajah ceria. Nah, berikut ada hadis lagi, tolong didengarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun. Juga walau engkau bertemu saudaramu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim. Ya, berwajah ceria akan memasukkan rasa senang pada orang yang kita jumpai dan orang yang berhadapan dengan kita, mendatangkan rasa kasih sayang dan cinta, mendatangkan kelapangan dalam hati, bahkan mendatangkan rasa lapang dada bagi kita dan orang-orang yang bertemu dengan kita. Jadi ketika kita berada dalam majelis, tidak boleh muka kita murung, ya. Tidak boleh kita cemberut, ya. Tidak boleh menampakkan wajah yang galau. Makanya kita ketika bertemu orang, ya, maupun di majelis atau berpapasan, terlebih dengan teman-teman kita, dengan saudara kita harus memberikan wajah yang ceria, harus senyum kepada mereka. Kalau kita bermuka yang galau, bermuka masam, maka orang lain pasti akan takut dengan kita. Mereka akan merasakan ketidaksukaan untuk duduk bersama dengan kita dan berbicara dengan kita. Nah, ini penting juga, ya, walaupun remeh, ya. Jadi maka kita harus menerapkan adab-adab dalam majelis seperti ini, ya. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama, masih ingat? Mengucapkan salam. Terus yang kedua adalah mengingat Allah atau berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah melapangkan tempat. Yang keempat adalah berwajah ceria. Nah, mungkin itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk anak solih, kami anak solih siap duduk rapi. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang adab-adab bermajelis. Baik, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah, ya, solih-solihah. Dan jangan lupa untuk selalu memfollow, mengikuti media sosial kita, yaitu Facebook, YouTube, dan Instagram Said Ponorogo.
agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kita. Mungkin itu dari Ustadz. Syukron, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.